Pernah nggak sih kalian kerja dalam tim, tapi timnya ini malah berantakan? Atau justru berhasil karena timnya ini lebih solid? Wah, sering banget. Kadang enak, kadang juga bikin pusing. Makanya sekarang kita akan ngobrol soal teori manajemen tim. Mulai dari pentingnya kerjasama dalam tim, hingga bagaimana cara mengatasi konflik dalam tim tersebut. Yuk kita mulai dari the value of teams. Tim itu penting banget loh guys, karena dengan tim kita bisa mengumpulkan ide-ide kreatif, solusi, dan juga kita bisa mempercepat pekerjaan. Dalam dunia kerja, proyek besar itu tidak bisa diselesaikan sendiri loh guys. Bener, banyak perusahaan sekarang bahkan lebih fokus pada hasil tim daripada individu. Jadi tim itu bukan cuma kumpulan orang, tapi tempat kolaborasi ya. Tepat, tapi sayangnya kerja tim itu tidak selalu mulus loh. Nah ini, kadang dalam tim ada yang dominan banget, ada yang pasif, atau malah nggak kontribusi sama sekali. Itulah yang disebut teamwork dilemmas. Misalnya tanggung jawab nggak jelas, komunikasi buruk atau konflik kepribadian. Itu bisa bikin tim gagal. Makanya penting banget punya model tim kerja yang efektif. Ada 4 elemen utama model kerja efektivitas tim. Yang pertama itu ada input. Input itu siapa sih orangnya dan bagaimana keterampilan mereka. Yang kedua itu ada proses. Proses sendiri itu bagaimana sih cara dia berkomunikasi. Nah, yang ketiga sendiri itu ada output. Output itu hasil dari kerja mereka. Yang keempat itu ada feedback. Feedback itu evaluasi dan perbaikan. Jadi kuncinya bukan cuma hasilnya, tetapi juga proses dan siapa yang terlibat. Di era digital muncul juga yang namanya virtual teams. Tim yang anggotanya kerja dari tempat yang berbeda-beda, bahkan negara berbeda. Komunikasi jadi lebih menantang ya, gak bisa lang tataan. Makanya penting banget punya tools digital, jadwal yang jelas, dan komunikasi yang konsisten. Tim yang efektif biasanya punya karakteristik seperti ini, tujuan yang jelas, peran yang terdefinisi, kepercayaan antar anggota, komitmen. Terus prosesnya gimana? Mulai dari perencanaan, koordinasi kerja, sampai evaluasi. Proses ini yang nentuin lancar atau enggaknya kerja tim. Kamu nggak pernah update tugas Zidane? Aku kesulitan karena belum jelas tugasnya. Stop. Ini contoh konflik dalam tim yang bisa terjadi. Nah, konflik kayak gini harus diselesaikan lewat komunikasi terbuka, empati, dan kadang mediasi dari leader. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita tahu bahwa kerja tim itu punya powerful, asal kita tahu caranya. Dengan memahami karakter tim, proses, dan atasi konflik, kita bisa jadi tim yang solid. Apalagi sekarang kerja virtual juga makin umum. Adapt Raying. Yuk jadi bagian tim yang hebat, bukan cuma jadi kumpulan orang. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa share kalau kalian mau jadi bagian dari tim sukses masa depan. Bye.